Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur merespon cepat situasi darurat pasca erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. 94 personil gabungan diterjunkan ke wilayah terdampak di Kabupaten Flores Timur untuk membantu penanganan darurat. Kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur merespon cepat situasi darurat pasca erupsi Gunung Lewatobi laki-laki dengan mengirimkan 94 personil gabungan ke wilayah terdampak di Kabupaten Flores Timur. Pengiriman ini dilakukan di Pelabuhan Tanau Kupang dan dipimpin langsung oleh Wakapolda NTT, Brigjen Pol Baskoro Triprabowo. Operasi ini juga direncanakan akan berlangsung selama 14 hari atau hingga 2 Juli 2025 mendatang. Kepala Bidang Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, 94 personil ini akan membantu masyarakat terdampak erupsi, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, serta melaksanakan kegiatan-kegiatan kepolisian dalam rangka mengantisipasi bencana. Dari Polda Nusa Tenggara Timur, Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, SIK MESI memerintahkan 92 personil terdiri dari peleton kesehatan, ada nakes, kemudian ada dari dokter, kemudian dari Brimob, kemudian dari Sabara, dan juga nanti menggunakan rayonisasi Polres jajaran seperti di Polres Sika dan Polres-Polres sekitar. Para personil diharapkan dapat bekerja secara proporsional, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Polda NTT pun terus berkoordinasi dengan BPBD Pemda setempat, serta masyarakat agar penanganan bencana dapat optimal dan keselamatan masyarakat dapat terjamin. Ini adalah komitmen Polri untuk masyarakat dan tanpa bantuan dari masyarakat, dan kita berharap ini bisa bersinergi dengan stakeholder dan juga partisipasi aktif daripada masyarakat. Sama-sama kita berdoa mudah-mudahan erupsi gunung ini tidak terulang kembali atau memakan korban baik jiwa maupun harta benda. Upaya penanganan ini merupakan bentuk komitmen Polda NTT untuk terus hadir di tengah masyarakat, khususnya dalam mendampingi masyarakat Flores Timur untuk bangkit dari bencana Lewatobi. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu gelar rapat pelaksanaan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi siswa-siswi lulusan SMA, SMK 3 tahun akhir 2023 sampai 2025 se-Kabupaten Belu pada Selasa 24 Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya. Universitas Budi Utomo atau Utomo Surabaya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Belu untuk membuka kesempatan kuliah jalur beasiswa penuh atau gratis bagi siswa-siswi lulusan SMA atau SMK di Kabupaten Belu. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu menuntaskan pendidikan bagi siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan sekolah menengah atas atau kejuruan selama 3 tahun terakhir. Adapun syarat yang harus dipenuhi antara lain, lulusan SMA atau SMK 3 tahun terakhir, memiliki Kartu Indonesia Pintar atau surat keterangan tidak mampu. Kegiatan rapat pelaksanaan kesempatan belajar ini digelar di Aula Gedung Wanita Betelalenok Atambua dan dihadiri sejumlah kepala desa dan lurah se-Kabupaten Belu serta para kepala sekolah di Kabupaten Belu. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Belu, Fredikus Beremau menjelaskan untuk Kabupaten Belu mendapatkan sebanyak 200 kuota kuliah gratis bagi siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan menengah 3 tahun terakhir. Selain kuliah gratis, mahasiswa juga akan mendapatkan uang saku sebesar Rp1 juta per bulan. Program beasiswa untuk perguruan tinggi yang dicetuskan oleh Universitas Dr. Sutomo Surabaya bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Belu, dan beasiswa ini baik untuk bisa memberikan peluang terhadap anak-anak lulusan SMA, SMK dari Kabupaten Belu
dan mereka mendapatkan manfaat apabila memenuhi persyaratan bisa berkuliah di Unitomo Surabaya dengan bebas biaya, ya, jadi gratis, malah mereka diberikan biaya hidup dengan syarat tentunya mereka harus memenuhi beberapa kriteria, termasuk di dalamnya memiliki akun KIP kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kuota dari informasi yang kami terima sementara ini sekitar mungkin sampai dengan 200 siswa. Sehingga memang kita perlu kerjasama dengan pemerintah desa dan kelurahan untuk dengan cepat menjaring calon-calon ini mahasiswa ini dari keluarga yang kurang mampu tapi berprestasi dan mereka punya komitmen kuat untuk mau menempuh pendidikan di perguruan tinggi sampai dengan tuntas. Nah, ini yang paling penting, harus tuntas. Edi berharap para kepala desa dan kepala kelurahan dapat memperhatikan siswa-siswi yang telah menyelesaikan pendidikan menengah agar dapat mengambil kesempatan ini dengan mengisi penuh kuota yang disediakan. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Mencegah timbulnya penyakit HIV/AIDS dan penggunaan narkoba, pemerintah gelar kegiatan sosialisasi AIDS, TBC, malaria, dan narkoba kepada masyarakat. Kegiatan digelar di Aula Kantor Desa Sadi, Kamis 26 Juni 2025. Berikut informasi selengkapnya. Masalah HIV/AIDS di Indonesia masih menjadi perhatian serius bagi pemerintah. HIV/AIDS adalah salah satu virus yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh dan berisiko menyebabkan kematian jika tidak ditangani dengan baik. Melalui program edukasi yang efektif, masyarakat dapat memperoleh informasi tentang cara mencegah penularan, risiko kesehatan, dan sumber bantuan yang tersedia. Upaya ini tidak hanya membantu individu untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi juga berkontribusi pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai HIV/AIDS, termasuk cara penularan, pencegahan, dan penanganan, pemerintah Desa Sadi gelar sosialisasi cegah HIV/AIDS kepada masyarakat. Penyelenggara kegiatan, Teresia Fernandes, menyebutkan, kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat agar terhindar dari infeksi HIV dan mengurangi stigma terhadap orang muda HIV/AIDS. Untuk sama-sama dengan kami selaku Nakes untuk lebih banyak menjaring atau melakukan screening untuk masyarakat terkait dengan HIV/AIDS dan juga TB ini. Mengingatkan untuk tujuan jangka panjang 2030 sudah harus bebas dari TB dan juga HIV/AIDS. Selain itu, narkoba merupakan zat-zat kimiawi yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati, perasaan, dan perilaku seseorang. Narkoba juga dapat merusak kesehatan fisik dan mental, serta berpotensi menyebabkan kecanduan yang mengganggu kualitas hidup dan hubungan sosial. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belu, Komisaris Polisi Mateus Chono menjelaskan, sosialisasi ini sangat diperlukan dalam membina dan menyiapkan generasi muda yang diharapkan nantinya mengetahui narkoba dan permasalahan serta dapat mengetahui tindak hukumnya. Kita bersyukur sampai 2 tahun kebelakang ini belum ada penangkapan baik dari BNN maupun teman-teman dari Polres Belu. Ini kita bersyukur, namun kami dari BNN tetap melakukan upaya kerjasama dengan Polres maupun dengan tokoh masyarakat, tokoh agama untuk sama-sama kita melakukan upaya pencegahan melalui pemberian informasi baik melalui mimbar gereja maupun melalui pemerintah desa, pemerintah kabupaten maupun sampai ke tingkat bawah. Mateus Chono berharap melalui sosialisasi ini dapat memperkenalkan dampak negatif dari narkoba sehingga dapat mempersiapkan diri membangun keluarga yang bahagia. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Umat Paroki Tukuneno warnai Pesta Santo Petrus Pelindung Gereja Tukuneno dengan berbagai jenis perlombaan dan stand ekonomi kreatif. Informasinya usai jeda.